Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ramadhani dari kelas M Politik B. Saya di sini akan mengerjakan UTS dari Sistem Politik Indonesia. Langsung saja. Materi saya di sini tentang pendekatan sistem politik. Pendekatan sistem politik adalah suatu cara pandang dalam memahami sistem politik yang melihat interaksi antara berbagai elemen dan sistem politik sebagai suatu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Penerapan pendekatan sistem politik pada situasi politik dan sosial kontemporer di Indonesia dapat membantu dan memahami dinamika politik dan sosial yang sedang terjadi. Pemahaman tentang pendekatan sistem politik merupakan hal yang penting karena sistem politik mempengaruhi struktur dan fungsi pemerintah serta mengambil keputusan politik di suatu negara atau masyarakat. Melalui pemahaman ini, orang dapat mengenal dan menganalisis berbagai elemen yang mempengaruhi politik, termasuk aktor politik, kepentingan, institusi, peran media, dan dinamika sosial. Pendekatan sistem politik membantu dalam pemahaman kompleksitas dan interaksi antara berbagai elemen politik. Langsung saja, gambaran sistem politik. Sistem politik adalah kerangka institusional, aturan prosedur, dan nilai-nilai mengatur bagaimana kekuasaan dan pemutasan kebijakan dilakukan dalam suatu negara atau masyarakat. Sistem politik dapat beragam di setiap negara, beruntung pada faktor-faktor seperti budaya, sejarah, nilai-nilai politik, dan struktur pemerintah. Ada beberapa jenis sistem politik yang pada umumnya ditemukan di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah demokrasi, monarki, oligarki, otorasi, dan komunis, dan teokrasi. Mungkin teman-teman bisa lihat apa itu demokrasi. Demokrasi sistem di mana rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan terkait dalam proses pembentukan keputusan politik. Demokrasi dapat menjadi representatif di mana warga memilih perwakilan mereka atau langsung di mana keputusan dibuat secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, monarki. Sistem di mana kekuasaan dipegang oleh seorang raja atau ratu yang memperoleh jabatan berdasarkan warisan. Monarki dapat menjadi konstitusional di mana peran raja atau ratu bersifat seremonial dan kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang, dan absolut di mana kekuasaan mereka tidak terbatas. Oligarki, sistem di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil yang di mana kekayaan atau status sosial tinggi. Pemutusan kebijakan didominasi oleh golongan elit. Yang keempat, autokrasi, sistem di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seseorang individu atau kelompok kecil tanpa ada kontrol atau terlibat dari rakyat. Diktator dan rejim otoriter adalah contoh autokrasi. Jadi yang kelima itu komunisme, sistem di mana semua sumber daya dan produksi dimiliki secara kolektif seluruh masyarakat. Pemutasan kebijakan dilakukan oleh partai komunis dan pemikiran revolusioner. Yang keenam adalah teokrasi, di mana kekuasaan politik berasal dari otoritas agama, hukum, dan kebijakan dilakukan oleh agama dan dominan. Setiap sistem politik memiliki kelebihan dan kelemahan mereka sendiri, dan keberhasilan sebuah sistem politik tergantung pada implementasi serta partisipasi warga negara. Ya, baik, selanjutnya pemahaman tentang pendekatan sistem politik yang sangat penting karena memberikan wawasan dan kerangka pemikiran yang diperlukan untuk mengatasi memahami sistem politik di suatu negara masyarakat. Beberapa alasan mengapa pemahaman ini penting adalah sebagai berikut. Yang pertama itu teman-teman adalah menganalisis dan memahami sistem politik. Yang kedua itu memahami dinamika politik. Yang ketiga itu menganalisis stabilitas politik dan perubahan. Yang keempat itu menggali perbedaan politik di antara negara. Yang kelima itu mengembangkan solusi kebijakan.
Selanjutnya, pemahaman tentang pendekatan-pendekatan sistem politik membantu kita dapat memahami kompleksitas politik dan mencapai wawasan yang lebih dalam tentang sistem politik di suatu negara atau masyarakat. Ini penting untuk partisipasi masyarakat cerdas, pengambilan keputusan dan baik dalam kompleks politik. Pendekatan struktur fungsional adalah pendekatan teoritis dan ilmu politik dan sosial yang menekankan pentingnya hubungan antara struktur dan fungsi dalam sistem politik atau masyarakat. Pendekatan ini menganggap sistem politik atau sistem sebagai kesatuan yang saling terkait di mana komponen memiliki peran dan fungsi tertentu yang berkontribusi pada kelangsungan dan stabilitas secara keseluruhan. Konsep struktur dan pendekatan ini mengacu pada pola-pola bersifat tetap dan stabil. Secara sistem masyarakat, struktur dapat mengacu lembaga-lembaga politik aturan norma-norma dan nilai kekuasaan, struktur kerja, membuat sistem politik dan mengatur hubungan aktor. Pendekatan struktur fungsional juga dapat digunakan untuk mengatasi sebenarnya sistem politik. Pendekatan ini berguna bahwa kelangsungan sistem politik tergantung pada kesesuaian antara struktur dan fungsi. Ketika struktur politik mengubah atau menjadi ketidakseimbangan di antara fungsi-fungsi politik, contoh krisis dan kestabilan. Contohnya, jika lembaga bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah tidak berfungsi dengan baik, maka pemerintah dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan tanpa kendali. Pendekatan konflik adalah pendekatan teoritis dalam ilmu politik dan sosial dan sosiologi yang menekankan pentingnya konflik sebagai motor perubahan pergeseran kekuasaan dalam sistem politik dan masyarakat. Pendekatan ini berpendapat bahwa konflik merupakan bagian dari terhindar dari kehidupan politik dan konflik tersebut dapat memengaruhi dinamika politik dan upaya mempertahankan dan mengubah status quo. Dalam pendekatan konflik terlihat sebagai bentrokan antara kelompok-kelompok dengan tujuan dan kepentingan yang saling bertentangan. Konflik dapat muncul ketika ada persaingan untuk sumber daya, perbedaan dapat kebijakan publik, konflik identitas, dan ketidakadilan dan distribusi kekuasaan. Ini menjadi ketegangan dan pertentangan yang ada dalam masyarakat. Contoh penerapan pendekatan konflik dalam konteks politik adalah sebagai berikut. Yang pertama dulu, konflik politik. Pendekatan konflik menganalisis sebagai konflik politik yang ada seperti konflik antara politik partai, kelompok kepentingan, atau antara kelompok masyarakat dengan pemerintah. Konflik politik dapat muncul sebagai dalam bentuk termasuk demokrasi, protes pemilihan umum, dan negosiasi politik. Yang kedua adalah konflik etis, konflik keagamaan. Pendekatan konflik analisis yang muncul dan perbedaan identitas etis atau agama. Konflik etnis dan konflik agama dapat terjadi ketika ada diskriminasi. Sekian PPT yang saya tampilkan pada materi pendekatan sistem politik yang ada di Indonesia. Mungkin tadi ada yang kurang menyenangkan karena saya bikinnya di luar, Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.